Pembahasan yang pertama, pengangkatan imam. Pengangkatan pemimpin untuk memimpin umat Islam hukumnya adalah wajib menurut ijma'. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan antara dasar rasio dan syariatnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Al-Mawardi, sahnya jabatan kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, dipilih oleh kalangan ahlul halli wal aqdi. Yang kedua, penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. Pembahasan yang kedua adalah pengangkatan menteri. Kementerian ada dua macam. Kementerian Tafwid, Menteri Mandaris atau Perdana Menteri, dan Kementerian Tanfid atau Menteri Eksekutif. Kementerian Tafwid adalah menteri yang diangkat oleh kepala negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri, dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri. Kementerian seperti ini tidak dilarang. Pembahasan yang ketiga, pengangkatan gubernur. Jika kepala negara mengangkat seorang gubernur atas suatu provinsi atau seorang bupati atas suatu kabupaten, jabatan yang diberikan itu ada dua macam, yaitu jabatan umum dan jabatan khusus. Adapun jabatan dengan wewenang umum, yaitu jabatan yang didapatkan berdasarkan hasil pilihan kepala negara dan dilakukan setelah pejabat itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima jabatan. Lalu yang kedua, jabatan yang didapatkan dengan penguasaan dan disahkan dengan adanya tekanan. Adapun jabatan khusus, jika seorang gubernur hanya mempunyai wewenang sebatas mengatur negara, mengatur tentara, menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, dan menciptakan ketentraman bagi penduduk. Ia tidak berwenang untuk mengurus masalah pengadilan dan penyelesaian hukum serta menarik kharij dan zakat. Tidak harus memiliki kompetensi keilmuan, karena orang yang wewenang jabatan umum ia harus mempunyai keputusan hukum. Sedangkan hal itu tidak dilakukan oleh pemegang jabatan khusus terbatas dan tidak perlu melaporkan tugas kerjanya kepada kepala negara. Tugas-tugas jabatan gubernur: menginspeksi pengaturan tentara dan penempatan di daerah-daerah, mengurus perkara-perkara hukum dan mengangkat para qadhi dan hakim, mengangkut kharij, menarik zakat, dan menentukan petugas yang bertanggung jawab, menjaga agama dan menghilangkan keharaman serta memelihara agama dari perubahan dan pengganti, mendirikan had atau batas dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia, menjadi imam sholat Jumat dan sholat jamaah atau menunjuk orang lain untuk menggantikannya tugasnya itu, mengatur jemaah haji, juga jemaah yang tidak memiliki keluarga dalam perjalanan, sehingga dalam perjalanannya itu mereka saling menolong dan satu sama lain. Pembahasan yang keempat, pengangkatan panglima jihad. Peperangan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan untuk memperluas wilayah kekuasaan untuk mempertahankan diri dari serangan kerajaan atau bangsa lain. Panglima perang adalah pemimpin paling tinggi kedudukannya dan kewenangannya dalam angkatan bersenjata. Secara khusus, wewenang panglima jihad adalah untuk memerangi kaum musyrikin. Ia mempunyai dua wewenang, yaitu satu, ia memiliki wewenang sebatas mengatur tentaranya dan menyusun strategi perang.
Maka dalam memegang tugas tersebut, sebagai seorang panglima harus memenuhi syarat-syarat pemimpinan khusus. Yang kedua, panglima jihad memberikan kepercayaan penuh untuk menangani seluruh problematika yang berhubungan dengan jihad. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.